Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian Putra Wardana, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lagi mengenai kemarin kita itu udah ngobrol mengenai organisasi ya. Jadi kemarin aku udah bikin video tentang organisasi, pentingnya ikut organisasi, dan juga aku sedikit sharing mengenai organisasi itu ngapain aja, terus sama kelebihan-kelebihan ikut organisasi ya, pokoknya seperti itu. Kita hari ini nggak jauh-jauh membahas tentang organisasi juga, tapi ini kita lebih ke arah personal. Jadi banyak yang harus dikorbankan ketika kita menjadi suatu pemimpin. Oke, jadi di sini aku akan membahas tema yaitu adalah how to be a good leader. Intinya itu adalah bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman subscribe, dan juga jangan lupa teman-teman like video ini, karena dengan teman-teman like dan juga subscribe, aku menjadi lebih semangat untuk bikin video tentang organisasi, tentang buku, tentang apapun itu yang berbau tentang pengetahuan umum. Ya, intinya tentang manajemen diri dan juga pengembangan diri. Disclaimer dulu, di sini itu kita sama-sama belajar. Jadi di sini aku nggak merasa udah ahli ataupun udah sepuh banget di bidang kepemimpinan, karena aku juga masih SMA. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Oke, kita di sini sama-sama belajar. Jadi sebelum kita menilik lebih lanjut bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus tahu nih, seorang ketua atau pemimpin itu apa sih? Nah, jadi gampangnya adalah teman-teman, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin banyak orang. Bahkan jika kita tilik dari beberapa tempat, seperti suatu negara itu ada presiden, selanjutnya bahkan kelas itu ada ketua kelas, bahkan suatu keluarga itu ada kepala keluarganya. Intinya ketua itu adalah seseorang yang memimpin suatu kelompok, kelas, komunitas, kepanitiaan, organisasi, keluarga. Intinya dalam kehidupan ini itu semuanya, hampir semuanya itu ada ketua dan juga orang yang mengikuti ketua. Nah, dampaknya apa teman-teman ketika kita memiliki seorang ketua ataupun kita memiliki seseorang yang bisa dipandang sebagai seseorang yang mengarahkan kita? Nah, jadi dengan adanya seorang pemimpin ataupun ketua itu bisa dibilang ketua itu akan menentukan arah gerak ataupun arah jalan suatu kelompok. Misalnya nih, organisasi masyarakat, misalnya katakanlah ada suatu karang taruna di desa. Karang taruna itu kan pasti kan ada juga seorang ketuanya. Nah, ketua itulah yang akan menentukan bagaimana arah gerak dan juga jalannya suatu organisasi karang taruna tadi. Apakah organisasi tersebut akan difokuskan untuk mencari keuntungan? Apakah akan difokuskan untuk memang berjasa pada desa dan juga tempat tinggal kita? Itu sangat ditentukan oleh ketua dan juga bagaimana para anggota itu bisa menangkap apa yang dimaksud dari ketua. Nah, lalu dampaknya apa ketika kita nggak memiliki seorang pemimpin ataupun ketua, intinya seorang leader? Ya, kalau saya memperkirakan ketika kita nggak memiliki seorang pemimpin itu adalah arah jalan kita itu ya nggak teratur, karena kan seorang ketua itu adalah tugasnya itu memiliki visi dan juga suatu tujuan yang kita capai untuk bersama-sama. Ketika kita nggak punya seorang pemimpin, kita itu akan lebih banyak konflik, nggak tahu tujuan yang jelas, bingung, intinya nggak tahu arah nih. Nah, oke, itu tentang pemimpin, seorang pemimpin. Lalu pemimpin apa sih yang bisa dibilang seorang pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Kalau dari pengalaman saya teman-teman, ini sedikit sharing juga. Kalau menurut saya itu kan, kalau kita ingin menjadi ketua itu pasti ketika kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, kamu juga harus belajar nih bagaimana menjadi anggota yang baik pula. Kalau saya boleh sharing, jadi seorang pemimpin ataupun leader yang baik itu adalah seseorang yang tenang ketika ia mendapatkan masalah. Yang dimana ketika dia itu dihadapkan dari suatu masalah, dia itu tetap bisa bersikap tenang. Jadi nggak banyak ambil miss ataupun salah konsepsi tentang suatu keputusan. Jadi itu lebih dia memilih untuk berpikir santai dan juga tenang, untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Nah, dan juga yang menurut saya yang kedua itu adalah seorang pemimpin yang baik itu adalah ketua yang bisa grow other leader. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin baru. Istilahnya adalah teman-teman, jadi misal nih, misalkan aja saya menjadi seorang ketua di suatu kelompok. Nah, terus saya mempunyai 4 orang anggota. Nah, saya sebagai orang kelima nih, sebagai ketuanya dari 4 orang ini, jadi saya memiliki visi bahwasanya saya ingin dari 4 orang anggota saya ini itu bisa menjadi ketua semuanya. Jadi ketika saya memimpin mereka, saya juga punya visi nih, atau juga punya keinginan. Intinya adalah 4 orang teman saya yang semuanya anggota ini tadi, agar mereka dapat menjadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Istilahnya ketika kita berkumpul dalam suatu tempat dan juga itu sedang mengikuti satu pelatihan, harapannya adalah teman-teman yang anggota-anggota ini tadi dapat menjadi pemimpin baru. Justru adalah menurut saya pemimpin yang baik itu adalah ketika dia mau mengembangkan potensi teman-temannya untuk menjadi lebih baik. Nah, oke, menurut saya pemimpin yang baik yang ketiga itu adalah tentu seorang pemimpin yang memiliki visi dan juga tujuan yang jelas.
bagaimana dia bisa mengarahkan para anggotanya dengan baik, bagaimana dia bisa mempresentasikan tujuannya yang jelas kepada orang lain. Nah, lalu setiap tempat itu beda kondisinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengatasi hal tersebut. Ketika kita dihadapkan situasi A, kita harus bisa mengatasinya. Ketika kita dihadapkan pada masalah B, kita juga harus bisa untuk mengatasi hal itu pula. Jika ingin dijelaskan secara gampang, itu adalah ketika kita memimpin para orang tua dan juga ketika kita memimpin para anak-anak dan juga kita untuk memimpin para remaja yang masih pelajar, itu cara memimpinnya akan beda. Intinya adalah objek yang kita pimpin itu kita harus menguasai betul bagaimana sifat mereka, bagaimana intinya adalah kita harus mengetahui dengan jelas bagaimana karakteristik mereka. Karena ketika berbeda kondisi, kita juga berbeda nih bagaimana cara mengatasinya. Oke, secara singkat juga bisa disimpulkan bahwasanya seorang pemimpin itu harus punya dua prinsip sih. Dua yang menurut saya itu harus dimiliki, yaitu yang pertama itu adalah prinsip normatif dan juga adaptif. Adaptif itu apa? Adaptif itu kita bisa menyesuaikan. Jadi ketika kita dihadapkan pada masalah A seperti tadi, ketika kita dihadapkan pada masalah A ataupun B, kita bisa dengan tenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kondisi yang normatif itu apa? Normatif itu adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki pendirian yang kuat. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh dari pihak luar? Bagaimana caranya kita bisa agar tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran buruk dari orang lain? Oke, lalu jika ditanya, langsung aja ya ke intinya teman-teman. Bagaimana sih kita bisa mencari ilmu tentang ilmu kepemimpinan? Jadi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang harus bisa belajar menggunakan logika. Bagaimana dia bisa mengembangkan pikiran dia, bagaimana dia bisa belajar dari pengalaman, bagaimana dia bisa belajar nih apa yang orang lain sampaikan, apa sharing dari pemimpin-pemimpin udah hebat, apa sharing pengalaman dari beberapa orang hebat, itu bisa kita terima dan juga bisa kita terapkan dengan cara kita sendiri. Intinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menggunakan akal dan juga logika dia. Nah oke, jika teman-teman tanya apa sih bidang ilmu ataupun yang harus dikembangkan menjadi seorang pemimpin, menurut saya teman-teman, seorang pemimpin itu harus memiliki cara berpikir yang tadi, yaitu adalah metode thinking ataupun cara berpikir. Kedua itu adalah decision making ataupun ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Yang ketiga adalah public speaking. Gak heran ya teman-teman, public speaking itu sangat penting, gak harus pemimpin sih. Intinya semua orang itu menurut saya harus bisa belajar, harus mau belajar tentang public speaking ini. Ketiga adalah relation ataupun networking. Kita harus punya kenalan ataupun kita bisa memiliki jaringan-jaringan orang luar sana. Karena nggak dipungkiri juga ketika kita memiliki jaringan yang baik ataupun kenalan orang-orang penting, itu akan memudahkan kita dalam berbagai hal. Misalnya ketika kita ingin mencari suatu pekerjaan dan juga ketika kita ingin mencari, intinya ketika kita memiliki network ataupun hubungan dengan orang-orang penting, itu akan lebih mudah bagaimana caranya kita bergerak. Selanjutnya yang kelima itu adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Karena di sini kita harus bisa menganalisa kemampuan orang lain, kita harus bisa mengenal objek ataupun seseorang yang kita pimpin, dan juga kita harus bisa nih menempatkan dia itu cocoknya di bidang mana dan juga kekurangannya di bidang mana, sehingga kita dalam menempatkan dirinya itu akan lebih mudah dan juga lebih terarah untuk mencapai tujuan organisasi yang jelas. Nah, masuk ke konklusi. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu adalah seseorang yang memiliki skill manajemen yang kuat, bisa menyesuaikan tempat atau adaptif, teguh pendirian, belajar dari pengalaman, dan juga yang terakhir adalah pantang menyerah. Intinya semua di sini itu adalah ditentukan dengan jam terbang dan juga tergantung seberapa banyak pengalaman kita dalam memimpin banyak orang. Oke, ini adalah opini saya pribadi. Ini aku sudah lumayan lama juga ngucapnya. Jadi sedikit sharing yang bisa saya sampaikan seperti ini. Mungkin teman-teman ada persepsi ataupun pandangan lain yang bisa disampaikan di bawah tentang leadership ataupun apapun itu, organisasi, manajemen diri ya, itu boleh. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih, saya Abian. Sedikit yang saya sampaikan, sedikit sharing dari saya. Mungkin teman-teman bisa like dan juga subscribe di bawah, dan juga jangan lupa lonceng, notif, komentar. Jangan lupa follow Instagramnya One Man Space dan juga Abian2 di sini. Semangat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.